Hai semua. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara menghitung harga wajar. Kalau sebelumnya obligasi pemerintah, kali ini obligasi corporate, ya, korporasi, dengan bantuan yield curve IBPA plus spread matrix, ya, atau credit spread matrix dari IBPA juga. Ya, jadi yield curve memang dipakai untuk menghitung obligasi pemerintah. Tapi kalau korporasi tetap bisa, tapi dengan bantuan credit spread. Kalau Anda ke websitenya IBPA, ya, Anda ke websitenya IBPA, sambil kita tunggu di sini ya. Itu selain data yield curve yang kita klik ini juga ada namanya credit spread matrix. Ini maksudnya apa? Jadi obligasi corporate itu kan obligasi yang ada resiko gagal bayarnya. Berbeda dengan obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah dijamin dengan APBN. Kalau obligasi corporate, ya nggak ada yang jamin dari APBN, jadi bisa gagal bayar. Kualitas atau kemampuan dia membayar dibagi. Yang paling prudent, yang paling oke, triple A. Nah, jadi ini resikonya paling kecil. Nomor 2, double A. Nomor 3, single A. Nomor 4, triple B. Ada nggak di bawah triple B? Ada, double B, single B, CCC, dan seterusnya. Tapi biasanya credit spread matrix tersedianya untuk investment grade, artinya triple B ke atas. Nah, kalau misalnya sini 3, 89,25, artinya dia itu 89 basis lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Kalau ini 213, artinya 213 basis lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Maksudnya gimana sih? Kita langsung praktek saja. Silakan klik link Excel yang sudah saya siapkan, bisa dilihat di YouTube. Ya. Nah, ini sebenarnya jadi satu sama obligasi negara, cuma tab satunya negara, tab 2-nya korporasi. Ya. Saya coba perbesar. Jadi saya sudah copy paste yield curve IBPA per 2 Desember dan credit spread matrix juga per 2 Desember. Nah, di sini saya ambil contoh 4 obligasi dengan rating yang berbeda. Ada Adira Finance yang AAA, AKR Corporindo, ini mungkin kalau Bapak Ibu isi bensin, nah itu AKR Corporindo. Ini subordinasi BJB, Bank Jabar Banten, dan kemudian subordinasi Bank Sumut, ya, Bank Sumatera Utara. Ratingnya triple B, single A, double A, dan triple A. Ini kuponnya. Frekuensinya karena corporate setahun bagi kupon 4 kali. Jatuh temponya ada di sini. Ya. Settlement-nya 2 Desember. Saya samakan dengan data yield curve. Basis hariannya ini adalah 0. Karena dia obligasi corporate. Nominal redemption 100. Nah, pertama-tama langkahnya sama seperti obligasi pemerintah. Kita mesti menghitung TTM-nya, time to maturity-nya. Sama dengan year track. Klik settlement, jatuh tempo, kemudian 0. 0 ingat ya, itu basis untuk obligasi korporasi. Oke, copy ke bawah. Kebetulan ya 2,8, 2,6, 3, 3,5. Ya, tapi memang sangat jarang sih kalau mau menemui obligasi yang lebih dari 3 tahun. Biasanya dia sudah terbit, rata-rata juga 3 tahun. Kemudian kalau seiring berjalannya waktu dia berkurang. Nah, contoh misalnya yang AAA dulu. TTM-nya 2,81%. Berarti kita lihat SUN ya, atau negara. SUN IBPA ya. Jadi kalau yang 3 tahun itu SUN 4,47%. Ya. Jadi surat utang negara yang 3 tahun, saya tahu sini aja. Kalau SUN ya, itu berapa tadi? 4,47. Nah, dia kan di bawah 3 tahun ya. Jadi saya yang 2 tahun juga itu adalah 3,99. Oke.
Nah, kalau yang ratingnya AAA, kita lihat, yang 2 tahun itu 80,53, ini satuannya dalam basis. Kalau satu basis itu 0,01%. Kalau 80 basis berarti 0,8053%. Nah, karena ini sudah dalam persen, berarti tadi sama dengan yang 3 tahun ya. 3 tahun AAA 89,25 dibagi 100. 89,25 dibagi 100. Kenapa? Karena ya dia kalau 80 itu berarti 80 basis. Nah, 1% itu 100 basis. Jadi kalau yang 2 tahun tadi berapa? 2 tahun tadi 80,53. Berarti sama dengan 80,53 bagi 100. Oke. Kalau saya jumlahkan, ini plus ini 5,35. Nah, jadi cara bacanya begini. Kalau misalkan obligasi negara yang asumsinya tidak mungkin gagal bayar, 3 tahun kasih 4,47%. Kemudian ada obligasi corporate yang sama-sama umurnya 3 tahun, ratingnya AAA, itu karena ada resiko gagal bayar, atas resiko gagal bayar tersebut, dia harus memberikan premium kalau 3 tahun 89 basis atau 0,89%, kalau 2 tahun 80 basis atau 0,80%. Jadi yang AAA 3 tahun itu 5,36, kalau yang 2 tahun 4,79. Nah, ini kan 2,84 tahun, berarti mendekati 3 kan? Ya, dengan ilmu kira-kira kalau misalnya 3 tahun 5,36, 2 tahun 4,79, kalau 2,84 ya mungkin bangsa let's say 5,1%. Nah, jadi sekali lagi ini ilmu kira-kira, tidak ada ilmu pasti. Ya, kalau Anda mau ahli matematika mau bikin persamaannya silakan. Kalau enggak ya kira-kira aja lah, kalau 2 tahun segini, 3 tahun segini, kira-kira 2,84 berapa. Ini yang AAA, yang Adira. Nah, ada lagi AKR Corporindo, ini double A. Nah, kalau double A, berarti kita lihat credit spread yang double A ini. Yang 2 tahun, 194,51. Ya, berarti kita bikin lagi. Double A. Yang 2 tahun, 194,51. Berarti sama dengan 194,51 dibagi 100. Kalau yang 3 tahun double A 202,18 sama dengan 202,18 bagi 100. Nah, jadi kalau dia double A 3 tahun kurang lebih 6,49. Kalau 2 tahun 5,93. Jadi karena double A resikonya lebih tinggi daripada triple A, maka premiumnya harus lebih besar. Nah, kalau ini kan 2,6 tahun. Ya, berarti mendekati 6,49. Jadi kan 6,5 sama 5,9. Ya, pakai ilmu kira-kira let's say 6, katakan 25. Oke. Nah, sekarang yang single A ya. Ini umurnya 3 tahun. Nah, jadi kalau 3 tahun kita enak nih, nggak usah cari yang 2 tahun. Kita langsung aja. Yang single A. Yang single A 3 tahun 416,65. Sama dengan 416,65 dibagi 100. Nah, kita jumlahkan. Nah, karena single A lebih beresiko daripada double A, yang 3 tahun itu harus 4% di atas obligasi pemerintah. Jadi kalau jumlahkan 8,86. Ini kebetulan 3,01 kan. Berarti ya kita anggap aja 8,65%.
Nah, yang terakhir yang triple B, yang Bank Sumut, umurnya itu 3,59 tahun, berarti kita cari yang 3 dan 4. BBB, ini 4 tahun. Nah, kalau Sun yang 4 tahun, 4,91. Kita isi di sini, 4,91. Kalau yang obligasi triple B, 4 tahun itu 612,81. Sama dengan 612,81 bagi 100. Nah, kita jumlahkan. Ya, jadi cukup jauh ya. Kalau yang 3 tahun itu 4%, yang 4 tahun 6%. Ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Oh, sorry. Yang triple B yang 3 tahun, maaf, 599,9. Jadi sama dengan 599,99 dibagi 100. Tadi ikut ke copy ya, Mas. Ya. Jadi yang 3 tahun itu 10%, yang 4 tahun 11%. Ya, makanya makin tinggi resikonya. Kalau obligasi baru, ya itu harus dia kalau keluarkan bunganya harus tinggi. Kalau obligasi yang lama, ketika orang mau beli di secondary market, orang juga expect yield-nya tinggi. Nah, ini kan 3,59 atau 3,6, berarti lebih mendekati 4 tahun daripada 3 tahun. Nah, kalau ini 10,5 yang 3 tahun, ini 11%, berarti ya kira-kira 10,75%. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan angka yield wajar ini, selanjutnya kita menghitung harga wajarnya dengan menggunakan fungsi price. Jadi settlement-nya 2 Desember, maturity-nya, rate-nya adalah kupon, yield-nya adalah angka yang ini, ya yield wajar ya, redemption-nya 100, frekuensinya 4, kemudian basisnya 0. Betul. Oke. Copy ke bawah. Ya. Ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada obligasi yang ratingnya AAA dengan kupon 8,1%, jatuh tempo 4 Oktober 2024, transaksi tanggal 2 Desember 2021, maka dia punya yield wajar berdasarkan yield curve plus credit spread adalah kurang lebih 5,1. Dengan 5,1% itu setara dengan harga wajar 107,88. Kalau double A sekian, single A sekian, triple B sekian. Dalam praktek, kalau misalnya tidak ada hal-hal yang khusus, biasanya angka ini dianggap wajar. Tapi kalau dalam hal terjadi, misalnya ada satu perusahaan sedang bermasalah, ya kadang-kadang yield yang diminta bisa tinggi sekali, atau bahkan bisa tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang tahu dia sedang bermasalah. Tapi kalau dalam kondisi normal, biasanya ini angka yang dipakai. Nah, demikian sharing saya kali ini, melengkapi yang video sebelumnya yang obligasi pemerintah. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.